يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. Pentingnya menulis perjanjian, keadilan dan kejujuran, perlindungan bagi yang lemah, saksi dalam transaksi, pentingnya menuliskan semua transaksi, relevansi dengan prinsip ekonomi. Abu Nawas, cara jitu menagih hutang. Terdengar suara ketukan pintu. Abu Nawas keluar rumah sambil menguap lebar. Ia baru saja bangun dari tidur siang. Oh, ternyata Abu Jahil. Ada keperluan apa datang kemari? Begini Abu Nawas. Aku ingin meminta bantuanmu. Aku mempunyai keperluan mendesak. Oleh sebab itu, aku ingin meminjam uang padamu sebesar 100 dinar. Apa aku tidak salah dengar, Abu Jahil? Aku bisa saja memberi pinjaman, tetapi aku masih ragu untuk memberikan 100 dinar kepadamu. Ayolah Abu Nawas, tolong bantu aku sekali saja. Aku janji akan mengembalikan uang itu dalam sebulan. Kau benar-benar berjanji akan membayarnya bulan depan? Tentu saja, kau bisa memegang ucapanku. Baiklah, aku akan mengambil uangnya. Abu Nawas keluar membawa sekantong uang. Uang itu adalah hasil panen Abu Nawas bulan ini. Ia berencana menggunakan uang itu untuk memperbaiki rumahnya. Tapi Abu Nawas tidak tega melihat Abu Jahil yang terlihat kesulitan. Gunakanlah uang ini dengan baik. Aku akan menagihnya bulan depan. Sungguh kau benar-benar orang baik Abu Nawas. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu ini. Abu Jahil tak menyangka akan semudah ini meminjam uang dari Abu Nawas. Aku pamit pergi dulu. Terima kasih atas pinjamannya Abu Nawas. Sama-sama. 1 bulan kemudian, Abu Nawas menunggu kedatangan Abu Jahil. Ia mendengar kabar jika panen Abu Jahil melimpah ruah, sangat cukup untuk membayar kembali hutangnya. Namun, dari pagi hingga sore, Abu Jahil belum juga muncul. Jangan-jangan dia tidak mau menepati janjinya. Abu Nawas menanti Abu Jahil hingga malam. Ia ingin menagih hutang itu, tapi ia malu jika harus menagihnya secara langsung. Tagih atau tidak? Tagih atau tidak? Tagih atau tidak? Tagih saja, atau kita tidak bisa makan selama sebulan. Baiklah. Ia lalu pergi ke rumah Abu Jahil. Dia lebih memilih menanggung malu karena menagih hutang daripada kelaparan selama 1 bulan. Sesampainya di sana, Abu Nawas terkejut melihat rumah Abu Jahil yang begitu ramai. Lihatlah, Abu Jahil sedang berkumpul bersama teman-temannya, seolah lupa ada janji yang harus ditunaikan. Abu Jahil, sepertinya kau memiliki banyak uang karena bisa berkumpul seperti ini. Aku ingin menagih hutangmu. Katanya kau akan membayarnya bulan ini. Aduh, aku hanya menyuguhkan teh saja pada mereka. Uangku sudah habis, Abu Nawas. Aku menggunakan uang hasil panen untuk mengobati saudaraku yang sakit. Aku janji akan membayarnya bulan depan, Abu Nawas.
Abu Nawas menghela nafas. Dugaannya benar-benar terjadi. Tapi mau bagaimana lagi? Baiklah, kau harus membayarnya bulan depan. Harus. Kau bisa pegang kata-kataku. Baiklah, aku akan kembali bulan depan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar jika Abu Jahil mengadakan pesta di rumahnya. Kurang ajar Abu Jahil. Katanya ia tidak punya uang, tapi malah berfoya-foya. Bahkan aku tidak diundang. Kalau aku menagihnya sekarang, pasti dia akan beralasan lagi. Aku harus mencari cara untuk menagihnya. Esok harinya, Abu Nawas menemui Fulan, salah satu temannya di kota sebelah. Wah, ada keperluan apa kau datang kemari? Abu Nawas lantas menceritakan masalahnya. Jadi begitu Fulan, aku sudah punya cara untuk menagihnya. Tetapi aku butuh bantuanmu. Apa kau bisa membantuku? Tentu saja. Abu Nawas kemudian memberitahu rencananya kepada Fulan. Aku jamin, Abu Jahil pasti langsung membayar hutangnya. Kau bisa membawanya kemari. Aku akan bersiap-siap menyambut kalian. Abu Nawas mengangguk, lalu pamit pergi untuk memulai misinya. 1 jam kemudian, Abu Nawas tiba di rumah Abu Jahil. Hah? Kenapa kau datang kemari, Abu Nawas? Bukankah aku bilang akan membayarnya bulan depan? Memang, di mana-mana orang yang berhutang lebih galak daripada yang memberi hutang. Tenang Abu Jahil, aku hanya ingin mengajakmu pergi ke orang pintar saja. Apa maksudmu? Katanya ada orang pintar yang bisa mengubah 1 dirham menjadi 100 dirham. Rumahnya tidak jauh dari sini. Apakah kamu mau ke sana bersamaku? Tentu saja, aku juga ingin menjadi kaya. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Abu Jahil lantas mengikuti langkah Abu Nawas. Sore harinya, mereka sampai di rumah si orang pintar. Mereka langsung duduk di tempat yang telah disediakan. Apakah kalian juga mau menjadi kaya? Baiklah, aku akan memberitahu caranya kepadamu terlebih dahulu, karena masing-masing orang berbeda. Kau bisa menjadi kaya tanpa harus bekerja. Caranya sungguh mudah. Kau cukup mengucapkan mantra yang kuberikan setiap malam. Dalam sebulan, kau bisa langsung berkelimang harta. Tapi ada syaratnya. Ah, apa syaratnya? Syaratnya harus ada tumbal. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Karena tumbalnya tidak harus dari keluarga. Orang lain bisa menjadi tumbal. Tetapi orang itu harus memiliki kaitan harta denganmu. Misalnya, orang yang memiliki hutang kepadamu. Bagaimana kalau orang itu tidak mau? Tenang saja, ia akan menjadi tumbal tanpa ia sadari. Baiklah, aku setuju. Jangan-jangan aku akan menjadi tumbal Abu Nawas karena masih memiliki hutang kepadanya. Abu Nawas dan Abu Jahil kemudian mendapatkan mantra dan cara menjadi kaya. Setelah itu, mereka pamit pergi dari tempat itu. Abu Jahil, kau tidak perlu membayar hutang kepadaku. Aku ikhlas memberikannya kepadamu. Toh cuma 100 dinar. Aku bisa mendapat lebih banyak ketika kaya nanti. Jangan Abu Nawas, aku akan membayar hutang itu ketika sampai rumah. Lah, bukannya uangmu sudah habis? Kau sendiri yang mengatakannya. Aku berbohong kepadamu, Abu Nawas. Sebenarnya, uangku masih sangat banyak. Aku janji akan mengembalikan uangmu. Baiklah, kalau itu maumu.